Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi di perkuliahan manajemen bidang negara setelah ujian, dan mungkin nanti hasilnya mungkin juga diberitahukan kepada Anda. Secara umum sebenarnya hasilnya cukup baik. Hanya saja mungkin di sebagian ada yang di pilihan ganda ada beberapa yang lumayan banyak menjawab salah ya. Ada yang sampai 10 soal salah gitu. Tapi ada juga yang hampir betul semua, hanya salah satu. Jadi ini mungkin jadi perhatian untuk Anda ya. Kedepannya mudah-mudahan bisa dikerjakan lebih baik lagi ya. Kalau untuk pilihan ganda memang mutlak ya, artinya kalau memang ada kekeliruan ya nilainya seperti itu. Tapi mungkin untuk esainya banyak hal, antara lain adalah bagaimana analisis Anda dalam menjawab soal, itu yang terpenting. Mungkin juga dalam sistematika argumentasi Anda, itu yang penting. Suara saya bisa terdengar dengan baik ya? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Kita lanjutkan pada perkuliahan kali ini, kita masuk di materi dan pengurusan oleh PUPN adalah panitia urusan piutang negara, yang mana mungkin Anda harus bisa bedakan antara PUPN dengan DJKN ya, antara dua organisasi. PUPN itu boleh dikatakan sebagai suatu kuasi organisasi atau organisasi semu. Kenapa disebut organisasi semu? Karena terdiri dari panitia interdepartemental ya, antar instansi, beberapa instansi, antara lain Kementerian Keuangan, Kejaksaan ya, kemudian Kepolisian, Pemda ya. Sementara itu untuk DJKN adalah pelaksananya. Jadi PUPN ini adalah yang membentuk atau membuat produk hukum. Misalnya surat paksa itu dibentuk oleh atau dibuat oleh PUPN. Kemudian produk-produk yang lain itu dibentuk PUPN, seperti surat paksa badan, kemudian surat penyitaan, surat paksa itu dibuat oleh PUPN. Sedangkan yang melaksanakannya adalah DJKN. Kenapa yang melaksanakan DJKN? Karena di DJKN ini ada namanya jurusita, ada namanya pemeriksa piutang negara, dan seterusnya. Ada petugas yang memang sudah terorganisir. Jadi bisa dibedakan ya di sini antara PUPN dengan DJKN. PUPN adalah kuasi organisasi yang mana terdiri dari gabungan beberapa instansi, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, Kepolisian, dan Pemda. Sementara DJKN adalah organisasi yang akan melaksanakan atau mengeksekusi pengurusan piutang negara itu. Karena di DJKN ada namanya jurusita, ini ada pemeriksa piutang negara, dan seterusnya. Jadi seperti itu organisasinya untuk memahami antara PUPN dan DJKN. PUPN dan DJKN masing-masing sendiri, jadi bukan merupakan cabangnya, bukan, tapi dia masing-masing sendiri. PUPN itu merupakan panitia interdepartemental yang merupakan kuasi organisasi. Masing-masing sendiri membuat produk hukum, PUPN membuat produk hukum. Sementara itu DJKN adalah yang melaksanakannya. Namun kita akan masuk di sejarah pengurusan piutang itu sendiri ya. Sejarah pengurusan piutang itu sendiri panjang. Jadi ketika itu selama masa kemerdekaan itu ada namanya kondisi darurat atau
atau Satspan Orlog. Nah, itu kondisi darurat yang mana pengurusan piutang waktu itu belum bisa diurus atau belum ada yang menangani. Akhirnya ada namanya Panitia Penyelesaian Piutang Negara P3N dan seterusnya. Kemudian ada Dekret Presiden, ya. Kemudian penerbitan PUPN, ya, Perpu PUPN, atau yang kemudian dijadikan menjadi undang-undang PUPN, ya, Undang-Undang Nomor 49 tahun 60 tentang PUPN. Kemudian juga didukung oleh peraturan-peraturan yang lain, ya, seperti Undang-Undang Nomor 1 tentang penetapan, Undang-Undang Darurat, dan seterusnya. Jadi pengurusan piutang negara itu sejarahnya dari masa kemerdekaan, ya, setelah masa kemerdekaan kemudian diurus karena tidak ada yang ada namanya Panitia Penyelesaian Piutang Negara. Karena waktu itu dalam kondisi darurat, ya, dalam kondisi tidak ada yang mengurus, tidak ada yang boleh dikata organisasi yang secara khusus mengurus penyelesaian piutang. Akhirnya karena kondisi darurat itu dibentuklah seperti itu. Baru kemudian pada tahun 91 baru ada namanya Badan Urusan Piutang Lelang Negara. Badan Urusan Piutang, tahun 76 itu yang pertama itu ada Badan Urusan Piutang Negara, BUPN, tahun 76. Kemudian tahun 91 baru yang agak lebih besar, yaitu Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, mulai tahun 1991. BUPLN inilah yang menjadi cikal bakal DJKN. Jadi BUPLN ini adalah organisasi yang menjadi cikal bakal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara hingga saat ini. Nah, BUPLN ini mengalami perubahan terus, ya, mengalami namanya reorganisasi atau istilahnya bertransformasi atau berubah, ya, dari yang namanya BUPLN itu menjadi DJPLN pada tahun 2000 atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, DJPLN. Kemudian di bawahnya itu ada namanya, di bawah DJPLN itu ada namanya KP2LN, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, yang mana itu gabungan dari kantor lelang, ya, kantor lelang negara, dan kantor KP3N, Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara. Pada masa BUPLN, ya, pada masa BUPLN, ya, itu nama kantornya adalah KP3N atau Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara, dan Kantor Lelang Negara itu pada masa BUPLN atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Kemudian pada masa DJPLN, ya, atau Direktorat Piutang dan Lelang Negara, itu kantornya menjadi KP2LN atau Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Jadi penggabungan antara KP3N, ya, Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara, dan KLN, Kantor Lelang Negara. Kemudian organisasi ini berubah atau bertransformasi lagi dari namanya DJPLN menjadi DJKN pada tahun 2006, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2006. Nah, di sini bergabung Direktorat Barang Milik Negara yang berasal dari Direktorat Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN itu merupakan organisasi BUPN, BUPLN, terus kemudian DJPLN yang kemudian masuk suatu direktorat, yang direktorat itu eselon 2. Direktorat itu eselon 2 dari Direktorat Jenderal Perben, ya. Dirjen Perben itu eselon 1, Direktorat BMN itu eselon 2, gabung ke DJPLN, maka terbentuklah namanya DJKN atau
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dan seterusnya, kemudian ada tahun 2006 ada Perpres tentang PUPN, panitia urusan piutang negara. Dan seterusnya organisasinya disempurnakan dengan PMK 135 2006 dan seterusnya. Hingga sekarang namanya tetap DJKN atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mengurus antara lain adalah piutang negara. Jadi seperti itu ya sejarahnya, sejarah pengurusan piutang negara dari zaman dulu darurat, dari kondisi darurat ketika itu, kemudian berangsur-angsur bertransformasi menjadi BUPN, Badan Urusan Piutang Negara, BUPLN, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, DJPLN, Direktorat Jenderal Piutang Lelang Negara, kemudian terakhir menjadi DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, seperti itu sejarah dari pengurusan piutang negara dan DJKN maupun PUPN. PUPN sendiri itu juga merupakan organisasi atau koalisi organisasi yang cukup lama dari tahun 60 ya. Dari tahun 60 sudah ada namanya PUPN dan undang-undangnya sampai sekarang masih ada. Undang-Undang nomor 49 tahun 60. Jadi perjalanan panjang pengurusan piutang negara dan organisasi yang mengurus seperti itu, Anda ketahui bahwa paradigma pengurusan piutang negara sudah bukan lagi merupakan pengurusan piutang negara, tapi juga merupakan pengelolaan piutang negara. Dalam hal ini adalah bagaimana piutang negara itu menjadi suatu pengelolaan yang optimal, tidak hanya menagih saja, tapi merupakan upaya-upaya yang lebih komprehensif. Di dalamnya adalah ada hak negara dan juga merupakan potensi penerimaan negara. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita masuk di struktur organisasi DJKN yang merupakan saat ini mengurus piutang negara ya. Di sini ada banyak direktorat ya, ada Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara Diusahakan, Direktorat PNKNL, Piutang Negara dan Kekayaan lain-lain, Direktorat PKNSI, Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Lelang, Direktorat Pemilihan, Direktorat Hukum dan Humas. Nah, posisi piutang negara di mana? Posisi piutang negara adalah di Direktorat PNKNL, Piutang Negara dan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Kekayaan Negara lain-lain. Tapi Anda perlu ingat bahwa DJKN ini selaku mengurus atau pengurusan piutang negara, tapi juga merupakan satker kementerian lembaga yang memiliki piutang negara. Satker yang memiliki piutang negara. Posisinya ada di mana? Posisinya ada di Direktorat PKNSI atau Pengelolaan Kekayaan Negara Sistem Informasi. Ini adalah satker untuk pemegang piutang, khususnya adalah piutang ex BPPN ya. Masih ingat Anda ex BPPN ya? Piutang ex BPPN ya. Ada piutang kredit ATK dan seterusnya, ATK. Nah, itu posisinya ada di Direktorat PKNSI selaku satker yang mengelola piutang. Nah, dari PKNSI ini nanti juga piutangnya akan diserahkan ke KPKNL untuk diurus, tapi dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Bedanya apa PNKNL dengan PNKSI?
PKNS. Jadi kalau PNKNL ini selaku pembina dalam pengurusan piutang negara. Tapi kalau PKNS ini boleh dikatakan semacam satker tadi, khususnya adalah ex BPPN, terus kemudian diserahkan ke PKNL. Struktur dari JKN di sini ada eselon 2-nya itu yang direktorat ini semua adalah eselon 2 ya, direktorat BUMN, direktorat KMB dan seterusnya ini merupakan eselon 2-nya, tapi juga ada eselon 2 ya, eselon 2 yang di bawah eselon 2 yang setara dengan itu, yaitu tenaga pengkaji harmoni kebijakan, tenaga pengkaji optimalisasi bayaran negara, restrukturisasi. Organisasi DJKN juga memiliki kantor wilayah, yaitu 17 kantor wilayah DJKN, itu membawahi KPKNL. Seluruh Indonesia ada 17 kanwil, 17 kanwil, dan dari seluruh Indonesia ada 85 KPKNL. Sampai di sini ya, ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, saya lanjutkan. Untuk Direktorat BUMN di sini tentunya mengurus tugasnya DJKN ini. Tugasnya secara keseluruhan adalah mengurus BUMN, negara besar, kekayaan negara lain-lain, penilaian, utang negara, lelang, dan seterusnya sesuai dengan peraturan undang-undang. Ini adalah kalau tugas DJKN secara keseluruhan atau secara umum. Nah, BUMN itu merupakan andalannya barang milik negara yang dikelola selaku pengelola. Kemudian ada kekayaan negara dipisahkan. Kekayaan negara dipisahkan ini merupakan yang kepemilikan pemerintah di BUMN ya. Jadi penyertaan modal pemerintah di BUMN. Kemudian ada kekayaan negara lain-lain. Kemudian ada penilaian, piutang, lelang. Kemudian untuk Direktorat Piutang PN dan KNL, Direktorat Piutang Negara dan KNL ini fungsinya adalah piutang negara dan kekayaan negara lain-lain. Untuk kekayaan negara lain-lain ini banyak ya, antara lain adalah aset ex Cina seperti itu, harta rampasan seperti itu, merupakan kekayaan negara lain-lain. Kalau piutang negara dia mengurus atau membina pengurusan piutang negara, yaitu membina ke Kanwil, membina ke KPKNL, ya, melakukan pembinaan khususnya untuk piutang negara ini. Kalau kekayaan negara lain-lain ini biasanya melekat di pusat saja ya, tidak sampai turun ke bawah. Jadi kayak untuk kekayaan lain-lain ada sebagian yang di Kanwil maupun KPKNL, antara lain adalah barang rampasan maupun barang barang ex Cina, barang asing ex Cina. Jadi ketika itu ada terjadi suatu peristiwa mungkin PKI ya, G30S PKI, dan kemudian ada aset-aset yang tertinggal, kemudian menjadi aset ex Cina dan asing, itu termasuk yang diurus oleh Direktorat PN, KNL, piutang negara dan kekayaan negara lain-lain. Tugasnya tentunya ya merumuskan kebijakan ya di bidang piutang negara dan seterusnya. Ini sangat teknis, jadi intinya adalah untuk menyiapkan seluruh kebijakan dan standar bimbingan perencanaan terkait dengan piutang negara.
Kemudian juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yang kaitannya dengan PUPN. Oh, ini tugas dari subdit ya. Jadi ini sangat teknis ya. Jadi di bawah direktorat itu ada namanya subdit ya. Subdit itu eselon 3 ya, eselon 3. Nah, ini lebih ini lagi ya, lebih lagi. Ternyata ini subdit ya, subdit sini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini tugas subdit, ini sangat teknis. Kemudian kita masuk di Kanwil ya, kantor wilayah. Kantor wilayah, struktur organisasinya seperti ini. Suara saya masih terdengar baik ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ini kantor wilayah, ya, organisasi kantor wilayah. Di bawahnya ada beberapa eselon 3. Nah, piutang negara posisinya di mana? Piutang negara posisinya di ini bidang piutang negara ini. Jadi ada bagian umum, bidang PKN, bidang penilaian, bidang lelang, bidang kepatuhan internal hukum dan informasi. Piutang negara posisinya adalah di bidang piutang negara ini. Kemudian organisasi di KPKNL, di sini ada sebagian umum, seksi pengelolaan kekayaan negara, seksi pelayanan penilaian, lelang, dan seterusnya. Untuk piutang negara berada di posisi seksi piutang negara. Ini posisinya di sini, seksi piutang negara. Jadi struktur organisasinya ada, bisa mudah mengingat ya. Kalau untuk KPKNL adalah seksi piutang negara, naik ke Kanwil itu bidang piutang negara, kemudian lagi ke kantor pusat namanya Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara lain, Direktorat PNKNL. Jadi seperti itu struktur organisasinya. Dari yang terkecil di sini di KPKNL, seksi piutang negara, naik ke kantor wilayah namanya bidang piutang negara, naik ke kantor pusat itu namanya Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara lainnya. Kita masuk di PUPN ya. PUPN atau Panitia Urusan Piutang Negara. Seperti saya jelaskan tadi, PUPN itu merupakan kuasi organisasi. Merupakan organisasi semu yang di dalamnya terdiri dari beberapa instansi, Kementerian Keuangan, ada kemudian kejaksaan, ada kepolisian, ada Pemda. Nah, di sini kita lihat bahwa PUPN itu ada dua macam. Jadi PUPN ada dua macam, namanya PUPN pusat dan PUPN cabang. Nah, PUPN pusat itu adalah PUPN yang berada di kantor pusat DJKN. Namanya PUPN pusat. Kalau PUPN cabang itu biasanya di provinsi. Jadi di situ ada di provinsi atau ibu kota provinsi. Maaf, di ibu kota provinsi maksudnya kedudukannya. Jadi kalau PUPN pusat itu ada di kantor pusat Jakarta, kalau PUPN cabang itu ada di ibu kota provinsi. Jadi di situ pengaturannya, contohnya gini, misalnya di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Provinsi Kalimantan Barat itu ibu kotanya Pontianak. Nah, itu ada
ada kantor wilayah, ada KPKNL. Maka yang menjadi PUPN itu adalah kantor wilayah seperti itu. Yang menjadi PUPN adalah kantor wilayah. Tapi di tempat lain, misalnya Kalimantan Tengah itu ibu kotanya Palangkaraya, ibu kotanya Palangkaraya. Di situ tidak ada namanya kantor wilayah. Maka yang menjadi PUPN adalah KPKNL seperti itu. Jadi pengaturannya seperti itu. Jika di ibu kota provinsi tidak ada kanwil atau kantor wilayah, maka yang menjadi PUPN adalah KPKNL. Contohnya tadi Pontianak itu ada kanwil DJKN, ada KPKNL Pontianak. Maka yang menjadi PUPN adalah kanwil DJKN Pontianak atau kanwil DJKN Kalimantan Barat. Tapi di Palangkaraya, ibu kota provinsi, itu tidak ada kanwil. Tidak ada kanwil, maka yang menjadi PUPN adalah KPKNL Palangkaraya, seperti itu. Pengaturannya seperti itu. Seperti tadi saya jelaskan, ada PUPN pusat, ada PUPN cabang ya. PUPN pusat itu ketuanya adalah Dirjen Kekayaan Negara atau Direktur Jenderal Kekayaan Negara, kemudian ada sekretaris yaitu Direktur DJKN, yaitu Direktur Piutang Negara, Direktur Piutang Negara atau Direktur PNKNL. Itu sekretarisnya. Kalau anggotanya itu dari Kementerian Keuangan diwakili oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan. Kalau dari kepolisian itu diwakili oleh Direktur Luar Ekonomi dan Khusus pada Badan Reserse. Kalau dari Kejaksaan Agung diwakili oleh Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata. Jadi seperti itu untuk yang kantor pusat. Untuk yang cabang yang dipegang oleh Kanwil, itu ketuanya ini adalah ibu kota provinsi yang ada kanwilnya. Ketuanya adalah Kepala Kanwil DJKN, anggotanya Kepala KPKNL yang mewakili Kementerian Keuangan. Kemudian Direktur Reserse dan Kriminal mewakili Kapolda, Kepolisian, Asisten Perdata, dan TUN mewakili Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan, kemudian pejabat Bawasda mewakili Pemda. Jadi bedanya di kantor pusat dengan cabang bisa dilihat ya, bedanya antara PUPN pusat dengan PUPN cabang. Kalau PUPN cabang itu ada Pemda, tapi di PUPN pusat tidak ada. Jadi yang lainnya sama, ada perwakilan Kementerian Keuangan, ada perwakilan kepolisian, ada perwakilan dari kejaksaan. Nah ini untuk PUPN di ibu kota provinsi yang tidak ada kanwil, di Palangkaraya itu. Palangkaraya itu ibu kota provinsi tapi tidak ada kanwil, maka yang menjadi PUPN adalah KPKNL. Ketuanya adalah Kepala KPKNL, anggotanya adalah Kepala KPKNL dalam wilayah satu provinsi ya, mewakili Kementerian Keuangan. Kemudian Kabak Kasat Reserse Kriminal mewakili Polda atau Kepolisian. Asisten Perdata TUN mewakili Kejaksaan. Pejabat Bawasda mewakili Pemda. Untuk PUPN yang bukan di ibu kota provinsi, untuk PUPN yang bukan ibu kota provinsi,
dan tidak ada kanwil, cuma ada KPKNL. Jadi misalnya kota Singkawang di Kalimantan Barat itu kan tidak ada kanwil, juga bukan ibu kota provinsi. Jadi tidak ada kanwil dan juga tidak ada ibu kota provinsi, bukan ibu kota provinsi. Jadi kota biasa tapi bukan ibu kota provinsi. Itu hanya ada KPKNR Singkawang. Maka yang menjadi PUPN adalah Kepala KPKNR Singkawang. Kemudian juga anggotanya yang Kepala KPKNL dalam satu provinsi mewakili Kementerian Keuangan, kemudian Kasat Reserse Kriminal mewakili Kepolisian, Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat setingkat mewakili Kejaksaan Negeri, kemudian Badan pejabat Bawasda mewakili kabupaten kota. Bedanya apa antara yang cabang ibu kota provinsi dengan cabang yang bukan ibu kota provinsi? Bedanya di sini kalau dari Pemda itu yang ibu kota provinsi itu adalah Pemda provinsi. Ya. Kalau yang bukan ibu kota provinsi, Pemda kabupaten atau kota. Kemudian juga kejaksaannya ada Kejaksaan Tinggi untuk yang ibu kota provinsi, untuk non ibu kota provinsi itu Kejaksaan Negeri. Untuk yang ibu kota provinsi kepolisiannya adalah Polda. Untuk yang bukan ibu kota provinsi kepolisiannya adalah Polres. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Tugas PUPN adalah menghasilkan produk hukum dan upaya-upaya pengurusan yang lainnya. Jadi layaknya suatu organisasi yang mengurus piutang negara, meskipun dia merupakan kuasi organisasi yang hanya menghasilkan produk, tapi dia memiliki kewenangan mengurus piutang negara. Khususnya dalam piutang negara, hak pemerintah dari badan-badan secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi sebenarnya tugas PUPN di sini cukup strategis ya, untuk menyelamatkan hak negara atau piutang negara. Pada masa-masa darurat perang dulu, PUPN itu terdiri dari orang-orang militer, ya. Banyak dari orang-orang militer, bahkan memegang senjata, ya. Dan ketika itu untuk dalam rangka untuk memang mengurus piutang negara yang dalam kondisi darurat. Tentunya berbeda dalam kondisi normal seperti sekarang. Normal seperti sekarang mungkin pendekatannya lebih pendekatan persuasif atau pendekatan secara win-win solution yang memberikan solusi yang terbaik. Ya. Tapi ketika awal-awal itu, ketika zaman darurat itu memang dibutuhkan suatu tindakan yang cepat dan tegas. Sehingga PUPN ketika itu banyak diisi oleh orang-orang mungkin dari militer ya, yang mungkin ketika itu memiliki wewenang yang sangat kuat ketika itu. Bahkan dibekali dengan senjata. Ini adalah produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh PUPN ya. Antara lain Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara atau SP3N, Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara. Nah, ini merupakan start awal piutang negara diterima. Start awal piutang negara diterima, SP3N, Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara. Pun
penolakan pengurusan piutang. Suara saya masih bisa didengar ya? Masih, Pak. Ada lagi produk hukum namanya surat paksa. Surat paksa ini juga produk hukum yang penting yang dibuat oleh BUPN. Kemudian ada pernyataan bersama. Kemudian ada penetapan jumlah piutang negara PJPN. Ada lagi surat perintah penyitaan. Jadi itu merupakan produk-produk hukum yang diterbitkan oleh BUPN selaku kuasi organisasi dan piutang negara. Kuasi organisasi yang memproduk hukum, menerbitkan produk hukum piutang negara. Kemudian ada lagi surat perintah pengangkatan sita. Kemudian ada lagi surat perintah paksa badan. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang produk hukum yang dihasilkan oleh BUPN. Dari produk hukum ini semua yang melaksanakan KPKNL. Jadi BUPN hanya menghasilkan produk hukum saja. Tapi untuk pelaksanaannya adalah KPKNL atau Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang. Ada lagi surat pemerintah penjualan barang sitaan. Kemudian penetapan nilai limit lelang, surat permintaan persetujuan nilai limit, surat perintah pembebasan paksa badan. Jadi banyak sekali ya produk-produk BUPN. Ya, meskipun dia organisasi kuasi organisasi, tapi produk piutang negara yang dihasilkan cukup banyak. Hanya saja yang melaksanakan memang petugas-petugas yang berasal dari KPKNL, karena di jurusita hanya ada di KPKNL. Di KPKNL itu ada jurusita, ada penilai, ada pemeriksa piutang negara, dan seterusnya. Jadi yang melaksanakan adalah KPKNL. Ada lagi surat persetujuan penebusan, ada lagi surat piutang, surat pernyataan piutang sementara belum dapat ditagih atau PSBDT. Jadi cukup banyak produk hukumnya. Surat persetujuan usul penarikan pengurusan piutang negara. Jadi lumayan banyak ya produk hukum dari BUPN atau Panitia Urusan Piutang Negara ini. Kalau untuk formatnya ada di lembar format contoh produk hukumnya. Tapi kalau Anda pengen lihat aslinya seperti apa ya, misalkan Anda pengen melihat surat paksa itu seperti apa sih, itu silakan Anda datang ke KPKNL, Anda bisa lihat produk hukumnya seperti apa yang dihasilkan oleh BUPN. Ada lagi surat pernyataan lunas, ada lagi surat pernyataan selesai. Bedanya apa ini antara surat pernyataan lunas dan surat pernyataan selesai? Perbedaannya. Ada yang tahu di antara Anda? Di antara Anda ada yang tahu bedanya surat pernyataan lunas dengan surat pernyataan piutang negara selesai? Uangnya sudah dilunasi ya, sejumlah uang yang menjadi piutang negara sudah dilunasi. Misalnya 100 juta, maka itu sudah dibayar. Itu surat pernyataan piutang lunas. Tapi kalau piutang selesai, surat pernyataan piutang selesai itu belum tentu dia lunas.
Artinya dia biasanya itu ditarik oleh satker atau pemohon atau penyerah piutang. Misalnya ada utang 100 juta. Utang 100 juta itu akan diberikan suatu kebijakan keringanan atau semacam optimalisasi oleh satker, ditarik atau diambil kembali, maka itu akan menjadi akan diterbitkan surat pernyataan piutang negara telah selesai. Sebenarnya sama-sama lunas, cuma bedanya kalau lunas yang surat pernyataan lunas tadi itu terjadi pembayaran di KPKNL. Tapi kalau yang surat pernyataan piutang negara selesai ini, dia terjadi penyelesaian di satker penyerah piutang. Jadi misalnya dari 100 juta oleh satkernya ditarik. Sebenarnya sama-sama lunas juga, cuma tempatnya berbeda. Itu surat pernyataan piutang negara selesai. Sampai di sini ada yang mau menanyakan? Namun demikian, ada perbedaan antara wewenang PUPN pusat dengan PUPN cabang. Jadi di sini ada perbedaan. Secara umum sama sebenarnya. Secara umum antara PUPN pusat dengan cabang itu sama. Misalnya penerbitan surat paksa itu sama, kemudian penerbitan PSBDT atau piutang sementara belum dapat ditagih itu sama antara pusat dengan cabang, tapi ada yang membedakan. Yaitu apa? Membedakan antara lain untuk paksa badan, kemudian bepergian ke luar negeri, paksa badan, pencegahan ke luar negeri, itu biasanya dipegang oleh PUPN pusat. Jadi sini juga bisa dilihat di sini perbedaannya. Kemudian SPDT, surat penyitaan, baik itu cabang maupun pusat, tapi ada yang membedakan di sini kalau pusat itu khusus untuk paksa badan, ya, pencegahan ke luar negeri, ya itu wewenang PUPN pusat. Jadi tidak bisa di PUPN cabang. Suara saya masih bisa dengar dengan baik? Bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi wewenang PUPN itu cukup banyak ya. Antara lain menetapkan juga nilai limit lelang, itu juga diwewenangi oleh PUPN ya. Meskipun yang melaksanakan lelang adalah KPKNL, tapi untuk nilai limit itu ditentukan oleh PUPN. Jadi misalkan KPKNL mau melelang barang, katakanlah properti dan bangunan. Nah, memang benar yang melaksanakan adalah KPKNL untuk lelang tersebut. Tapi nilai limitnya, nilai dasar atau nilai limitnya itu ditentukan oleh PUPN cabang. Ya. Jadi seperti itu. Jadi pemenangnya cukup banyak di sini. Kemudian juga PUPN cabang ada menandatangani pernyataan bersama, surat paksa. Di sini ada produk hukum ditandatangani oleh PUPN juga oleh yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan pernyataan bersama di sini, pernyataan bersama ini ditandatangani oleh
yang bersangkutan ya, debitur atau penanggung utang dan PUPN. Jadi di sini tetap ditandatangani ya, dalam hal ini. Yang dimaksudkan di sini adalah ketua PUPN juga tanda tangan, debitur yang bersangkutan juga tanda tangan. Biasanya di PUPN itu ada sekretariat PUPN ya, biasanya menempatkan 1 atau 2 orang pegawai, biasanya meneliti surat-surat itu ya, surat-surat yang akan ditandatangani. Misalnya ada surat paksa yang mau ditandatangani oleh PUPN, itu oleh sekretariat diteliti dulu, diteliti kebenarannya apakah sudah sesuai, sudah benar. Baru setelah itu nanti ditandatangani oleh PUPN ya, ketua PUPN. Jadi di sini juga ada kepanitiaan untuk PUPN Sabang ini, Kepala KPKNA, kemudian juga ada anggotanya ya. Tentunya ada sekretariat di sini yang melakukan administrasi, diperiksa. Kemudian kan PUPN juga menyampaikan laporan rencana kerja tahunan dan laporan pelaksanaan semesteran. Untuk PUPN pusat itu ada rapatnya ya, 1 kali, tapi kalau untuk cabang itu minimal 2 kali. Jadi untuk rapat ini biasanya akan hadir wakil-wakil dari kejaksaan, wakil dari kepolisian, wakil dari Pemda, wakil dari Kementerian Keuangan, itu akan hadir dalam rapat PUPN. Untuk rapat PUPN pusat itu tahun minimal 1 kali. Tapi kalau untuk PUPN cabang itu minimal 2 kali. Jadi rapat seperti biasa membahas tentang pengurusan piutang negara ya, semuanya hadir ya. Dari perwakilan Pemda, perwakilan kejaksaan, perwakilan kepolisian, semuanya hadir. Dan biasanya yang menarik ini kalau rapat begini biasanya sekaligus menerima honor ya. Karena di sini yang perwakilan itu biasanya menerima honor ya. Itu merupakan honor resmi ya, yang ditentukan oleh suatu SK ya, SK yang merupakan honor resmi dari negara. Jadi sekalian rapat biasanya sekalian menerima honor. Jadi memang nanti ketika ada pejabat perwakilan itu yang berhalangan, misalnya dari kejaksaan itu dimutasi atau pensiun, maka itu harus ada penggantinya segera. Jadi harus ada penggantian segera. Baik itu PUPN cabang maupun PUPN pusat itu sama. Jadi kosong ya, misalnya wakil dari kepolisian pensiun. Nah itu harus segera ada penggantinya, terus kemudian dilantik sehingga dapat menjalankan tugas seperti biasa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanya? Penyebab terjadinya piutang negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atas karena perikatan, karena kerugian negara tagih, pungutan pendapatan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi gambarnya seperti itu ya, piutang negara versi dari standar akuntansi pemerintah 16.
Kalau perikatan sudah jelas ya, biasanya ada suatu perjanjian, ada suatu perikatan, kemudian bukan prestasi. Bisa dimungkinkan juga karena adanya kerugian negara atau TGR, tuntutan ganti rugi, atau karena pungutan pendapatan. Misalnya tadi piutang pajak ya, pajak itu contoh dari piutang pajak, piutang negara. Meskipun piutang pajak diurus secara spesialis, secara spesialis. Tapi timbulnya memang seperti itu, piutang negara itu karena perikatan, karena kerugian negara atau TGR, ya, dan karena pungutan berdasarkan peraturan undang-undang. Contohnya adalah pungutan pajak. Piutang karena adanya TGR, itu macam-macam ya. Ada misalnya dari Bulog, Taspen, Asal Sabri, ya. Bisa diselesaikan secara damai di luar pengadilan, ada yang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Yang di jalur pengadilan ini sangat jarang, biasanya diselesaikan secara internal atau di luar pengadilan. Kalau diselesaikan di pengadilan ini biasanya jumlahnya sangat besar, sangat signifikan, dan membutuhkan kepastian hukum secara pasti ya. Misalnya jumlahnya miliaran atau bahkan triliunan, dan itu memerlukan kepastian hukum. Nah itu baru dilakukan melalui katakanlah jalur pengadilan. Mengapa melalui jalur pengadilan? Karena menyangkut hak yang besar, menyangkut hak yang cukup signifikan, sehingga harus dilakukan melalui jalur pengadilan. Sedangkan untuk jalur damai atau secara internal ini biasanya mungkin nilainya kecil ya, relatif kecil, mungkin hanya berapa juta saja, terus secara prinsip yang bersangkutan mau bertanggung jawab, ada surat keterangan tanggung jawab mutlak, ada pihak yang bertanggung jawab yang bisa diselesaikan secara internal. Tapi kalau untuk yang jalur pengadilan ini biasanya jumlahnya sangat signifikan dan perlu menentukan seberapa hak yang bisa diambil ya, seberapa hak yang bisa menjadi hak negara. Nah di situ baru mungkin melalui jalur pengadilan. Ada lagi piutang negara dari pungutan ya, piutang negara dari pungutan seperti biasa, pungutan pajak ya. Dan meskipun ini diurus secara spesialis ya, ada pungutan pajak pusat, ada pungutan pajak daerah ya. Mungkin Anda bisa bedakan yang mana pungutan pajak pusat dan pungutan pajak daerah. Kalau untuk pajak daerah misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan. Untuk pajak pusat ya misalnya PPH, PPN, dan seterusnya. Kemudian juga ada PNBP ya, PNBP atau piutang selain pajak. Ada PNBP dari pemerintah ya, atas laba BPN, BUMN, BUMD, PNBP dari sumber daya alam, yaitu banyak yang dari misalnya batu bara, itu ada pungutan PNBP. PNBP dari Badan Layanan Umum, ada PNBP dari transfer daerah yang merupakan kelebihan. Misalnya kelebihan transfer, artinya yang tersisa merupakan piutang transfer daerah, piutang yang dana alokasi yang tersisa, dan seterusnya. Ada piutang falas, ya, piutang valuta asing. Silakan kalau ada mau ditanyakan. Untuk manajemen piutang negara ya, yang mana seperti diketahui paradigmanya adalah penagihan,
pengelolaan piutang negara itu skopnya lebih luas lagi ya. Jadi di organisasi secara lebih rinci lagi, mungkin penata usahanya, penagihannya, bagaimana cara mengoptimalkan ya, secara efisien dan efektif. Di sini piutang negara juga tidak mudah untuk penata usaha karena akan ada misalnya dokumen-dokumen yang tidak lengkap, tidak memiliki barang jaminan, kemudian jumlah hutang yang belum pasti. Jadi tidak mudah dalam ini untuk melakukan tahapan itu, tahapan penatausahaan khususnya ya, kemudian penagihan ya, bagaimana melakukan optimalisasi ya, secara lebih efektif dan efisien. Itu merupakan cara pengelolaan piutang negara ya. Pada awalnya memang diurus oleh Satker atau kementerian negara masing-masing, kementerian lembaga masing-masing. Secara prinsip awalnya diurus dikelola oleh Satker, tapi kemudian jika memang memenuhi syarat maka bisa diserahkan ke BPN. Yang memenuhi syarat di sini artinya antara lain misalnya di atas 8 juta, kemudian tidak mengandung sengketa dan seterusnya. Seperti pernah diungkap bahwa pengelolaan di awal-awal di Kementerian Lembaga dan PUN ya seperti pengelolaan pada umumnya, penatausahaan, penagihan sampai dengan PNTU ya. Piutang negara telah optimal. Jika piutang negara telah optimal dan belum membuahkan hasil, maka bisa diserahkan ke BPN tentunya dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Pengurusan piutang negara ya merupakan secara khusus, merupakan leg spesialis dalam rangka untuk menyelamatkan uang negara atau hak negara. Hendaknya dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi yang pengurusan secara leg spesialis tadi hendaknya dilakukan secara efektif dan efisien sehingga bisa optimal. Sampai di sini ada yang bertanya? Mungkin Anda masih ingat bahwa piutang negara yang terpenting adalah ada dan besarnya telah pasti. Adanya itu adalah misalnya dari perjanjian, perikatan, bisa ditelusuri, dan jumlahnya yang pasti. Jumlahnya berapa? Misalnya jumlahnya adalah 100 juta. Nah, itu harus pasti, tidak boleh meleset atau keliru. Artinya kalau memang 100 juta adalah sejumlah itu. Artinya pasti tidak ragu, tidak tidak sengketa di dalamnya, tidak membingungkan. Jadi jumlahnya pasti dan adanya pasti. Jadi ada dan jumlahnya pasti itu merupakan patokan utama dalam penyelesaian pengurusan piutang negara. Jadi Anda masih ingat yang dimaksud dengan piutang negara yaitu piutang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan sebab perjanjian apapun. Dalam hal ini itu ada beberapa piutang dari kementerian lembaga, kemudian dari BLU, kemudian juga ada namanya yang piutang yang berasal dari channeling dan resharing. Channeling ini seperti apa? Channeling dan resharing ini. Jadi contohnya misalkan pemerintah mengucurkan dana melalui lembaga perbankan. Lembaga perbankan ini dari lembaga perbankan ini disalurkan kepada pihak yang menerima, misalnya UMKM, unit kecil yang menengah,
UKM ya, unit usaha kecil dan menengah, itu bisa melalui jalur ini, channeling dan resharing ini. Jadi pemerintah menggelontorkan dana melalui perbankan maupun lembaga perbankan, kemudian dari lembaga perbankan dan non perbankan ini baru disalurkan ke katakanlah misalnya UKM tadi, usaha kecil menengah. Jika terjadi macet, jika terjadi piutang macet, maka itu merupakan piutang negara. Bedanya channeling dengan resharing apa? Kalau resharing itu biasanya ditanggung bersama antara pemerintah dengan lembaga perbankan maupun non perbankan. Tapi kalau channeling itu ditanggung pemerintah sepenuhnya. Jadi kalau resharing risikonya ditanggung bersama antara lembaga penyalur dan pemerintah, tapi kalau channeling itu 100% full pemerintah yang menanggung risiko. Tentunya untuk penyerahan piutang negara ini diserahkan secara tertulis ya pengajuannya. Untuk penyerahan piutang negara ini tentunya harus diteliti ya, diteliti untuk berkasnya. Antara lain identitas penanggung hutang dan seterusnya, jumlah hutang, bidang usaha, dasar hukum terjadinya piutang, tanggal realisasi piutang, barang jaminan dan seterusnya. Diteliti semuanya sampai lengkap sehingga jika sudah memenuhi syarat maka baru diterima atau SP3N baru diterima. Jadi harus lengkap ya dokumennya di sini, baik itu dokumen yang surat menyurat dari penyerah piutang maupun dokumen pendukung. Ini materi. Jadi penyerahan untuk katakanlah piutang biasa itu berbeda-beda. Sangat teknis, jadi hanya tinggal diteliti satu persatu. Ini juga misalnya dokumen penyerahan piutang negara dari ikatan dinas. Nah, ini juga beda lagi. Contoh kalau misalkan Anda kan STAN ini kan ikatan dinas. Nah, jika misalnya pegawai dari STAN, terus ikatan dinasnya belum selesai, terus dia akan mengundurkan diri, nah itu maka ada tuntutan ganti rugi ikatan dinas. Itu dokumen yang disertakan juga beda lagi. Dokumen yang disertakan beda lagi. Antara lain misalkan surat perjanjian ikatan dinas dan seterusnya. Ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Ada dari sektor kehutanan juga beda. Ada mungkin yang dokumennya pendirian perusahaan, dan seterusnya. Jadi masing-masing penyerahan ini memiliki karakteristik tersendiri dan juga berkas penyerahan yang beda-beda ya. Berkas penyerahan yang tidak sama. Jadi yang diminta juga berbeda-beda. Dari sektor pertambangan juga beda, itu juga yang diminta juga beda syarat-syaratnya. Dari kita biaya cukai, ekspor, ini sumber syarat yang diminta berbeda karena ini sangat teknis. Kemudian dari pola penyaluran channeling dan resharing, dari channeling dan resharing ini juga yang diminta juga berbeda-beda, diminta berbeda ya. Ada sumber dana, ada bukti lagi dari BUMN, BUMD,
perjanjian sejenis yang menunjukkan sumber dana, kemudian bukti BUMD, bukti penyaluran, surat pernyataan, dokumen-dokumen lainnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kemudian ada lagi yang piutang negara dari biaya rumah sakit. Nah, itu juga berbeda lagi. Dokumen yang diminta berbeda lagi. Misalnya bukti rincian tagihan dari rumah sakit. Nah, jadi nanti silakan Anda cek, ya. Silakan Anda cek untuk syarat-syarat ini. Ya. Dan ini merupakan teknis dari piutang negara. Dokumen-dokumen apa yang diminta. Rumah sakit ini merupakan piutang BLU, ya. Piutang BLU itu juga diurus dan bisa juga diserahkan ke PUPN, ya. Asalkan saja memenuhi syarat-syarat untuk pengurusan ke PUPN. Ada dokumen yang mendukung itu, ya. Asalkan memenuhi syarat untuk itu, maka bisa diterima untuk pengurusan di PUPN. Kemudian ada yang piutang yang berasal dari sindikasi atau konsorsium. Ya, konsorsium ini merupakan gabungan dari para konsorsi atau para pihak-pihak yang bersindikasi. Jadi gabungan. Di sini ada yang diperlukan, ya. Antara lain harus diserahkan oleh agen atau anggota sindikasi sebesar jumlah sindikasi. Jadi sebesar jumlah sindikasi, tidak boleh jumlahnya pecah-pecah. Untuk penyerahannya juga harus tertulis. Untuk sindikasi atau konsorsium ini ada kasus menarik, ya, kasus menarik terkait dengan piutang negara, ya. Jadi mungkin Anda cek di Google, ya, gugatan Bambang Trihatmojo, ya. Itu merupakan contoh dari kasus piutang negara konsorsium ini. Silakan Anda cek, ya. Silakan Anda cek di Google, ya. Gugatan Bambang Trihatmojo. Itu merupakan contoh dari piutang negara konsorsium atau piutang negara sindikasi ini. Jadi untuk penyerahan secara teknis itu piutang negara itu ke KPKNL. Kemudian oleh KPKNL diteliti syarat-syaratnya apakah memenuhi syarat atau tidak, ya. Diteliti satu persatu. Jika memang persyaratannya memenuhi, maka diterima surat penerimaan pengurusan piutang negara atau SP3N. Jika memang ditolak, maka diterbitkan surat penolakan pengurusan piutang negara. Jadi di sini memang ada proses yang harus dilakukan oleh KPKNL ketika menerima pengurusan piutang negara. Harus diteliti, meskipun dalam bentuk resum, tapi tetap harus
teliti satu persatu sesuai dengan dokumen penyertaannya atau tidak. Jadi memang sampai lengkap ya. Bahkan kalau ada mungkin berkas yang kurang, misalkan rekening kurang, itu KPKNL bisa meminta kepada penyerah piutang. Jika memang tidak bisa diberikan oleh penyerah piutang, maka penyerahan piutang tersebut bisa ditolak. Demikian juga piutang PUPN juga menerima piutang negara yang diperjanjikan di luar negeri. Sepanjang itu merupakan piutang negara, meskipun itu ada kesepakatan ya, di luar negeri. Misalnya di Indonesia memiliki KBRI, kantor duta besar di luar negeri. KBRI kemudian membuat perikatan dan itu menimbulkan piutang. Nah, itu juga bisa menjadi suatu piutang negara yang diurus oleh PUPN. Ya. Meskipun perikatan atau perjanjiannya di luar negeri, tapi itu merupakan piutang negara atau kategori piutang negara. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Barangkali ada yang mau ditanya. Izin, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, tadi tentang pengurusan piutang RS termasuk RS yang termasuk BLU, Pak. Kalau di soal UTS yang kemarin kan rumah sakitnya non BLU dan pasien tidak mampu membayar tagihan karena kurang mampu, terus tidak ada jaminan kebendaan, sama tidak terdaftar asuransi. Nah, kalau rumah sakitnya non BLU itu apa pengurusan PN-nya dilakukan sendiri atau harus diteruskan ke PUPN, Pak? Ya. Terima kasih ya, Abian Akbar. Terima kasih. Ya. Ya. Memang di soal itu saya lihat juga agak unik soalnya. Kebetulan yang buat tim dosen ya, bukan saya ya. Jadi memang kayak rumah sakit itu, ada yang rumah sakit yang statusnya sudah ditetapkan sebagai BLU. Tapi ada rumah sakit yang dalam proses. Jadi rumah sakit itu sebenarnya BLU juga, cuma belum ada SK ya, belum ada penetapan. Belum ada penetapan secara BLU gitu. Jadi ibaratnya sama kayak stan itu sudah ditetapkan sebagai BLU, itu menjadi BLU. Tapi ketika belum ditetapkan menjadi BLU, maka belum menjadi BLU ya. Nah, memang pengurusannya di sini agak unik juga ya. Unik. Untuk yang BLU kan biasanya dia mandiri ya. Mandiri di awal-awalnya diurus oleh BLU sendiri ya. Jadi seperti pengurusan piutang negara pada umumnya, penagihan 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Tapi yang non BLU ini karena statusnya belum lengkap ya, statusnya belum resmi, jadi turun ke induknya gitu. Jadi misalnya kalau dari stan itu naik ke atas, misalnya stan itu BPPK ya, kan BPPK itu naik ke atasnya seperti itu. Tapi secara prinsip pengurusan sebenarnya sama sih, pengurusan sama. Jadi cuma yang membedakan dia statusnya aja. Yang satu statusnya belum resmi BLU, yang satu lagi sudah resmi BLU. Maaf, ini tadi ada yang belum absen ya. Siapa yang belum absen tadi ya? Ini portalnya kalau ditutup, dibuka lagi, dia
tidak langsung terbuka. Oh, udah buka tadi. Siapa silakan tadi yang belum absen? Efraim, ada Efraim? Efraim? Hadir, Pak. Ya, Maaf, ada. tadi telat masuk. Febi Putri. Hadir, Pak. Komang Widya. Hadir, Pak. Rival Merlin. Rival Merlin. Ada yang tahu Rival Merlin hadir atau tidak? Oh, ini ada ini Rival Merlin. Kemana ini orangnya ya? Rival Merlin hadir. Rival hadir, Pak. Oh iya, oke. Sudah lengkap berarti. Jadi kehadiran ini ya, kehadiran ini sangat penting karena saat ini syarat kehadiran ya, syarat kehadiran berapa persen? 80% dari kehadiran. Jadi seperti itu ya yang ditanyakan oleh Ambian tadi. Silakan kalau ada yang lain yang mau bertanya. Izin, Pak. Ya, silakan, Mas Usman. Ya, untuk jawaban kasus UTS kemarin gimana, Pak, yang kasus ini? Kan dia pasien ini nggak mampu dan terkesannya dia orang yang kurang mampu gitu, Pak, secara finansial. Terus apakah dia bisa dibawa ke ranah pengadilan gitu, Pak? Kalau jumlahnya spesifik. Ya, makasih ya, Mas Usman. Pertanyaannya bagus. Jadi memang piutang negara ini unik ya. Piutang negara itu unik untuk penyelesaiannya. Misalnya di situ ada yang namanya BLU, tidak BLU, terus kemudian ada orang tidak mampu, kemudian ada yang tidak melalui BPJS dan seterusnya. Terus ada yang katakanlah apakah itu sudah masuk kategori macet atau belum. Kemudian apakah itu sudah sampai ke penagihan ketiga dan seterusnya. Jadi memang di sini arti kita memang yang harus meyakinkan, karena di situ kan juga ada asumsi-asumsi lain ya. Misalnya kalau untuk pemanggilan itu kan hari kerja. Nah, hari kerja itu harus jelas juga ya, harus jelas, harus pasti jumlah hari kerjanya, kemudian baru boleh dibilang oh itu sudah masuk ke tahap berikutnya. Kalau yang ditanyakan tadi, Mas Usman tadi, secara prinsip itu bisa alternatifnya bisa macam-macam ya. Di penyelesaian tadi itu bisa diberikan keringanan atau bisa juga kalau memang nyata-nyata tidak mampu bisa dihapuskan. Jadi banyak alternatif, banyak argumentasi. Soalnya di situ kan tadi seperti yang tidak mampu tadi itu kan bisa saja mereka tidak mampu tadi memiliki penghasilan ya. Katakanlah yang tadi itu tidak mampu, tapi mungkin jadi bisa punya penghasilan. Nah itu juga bisa beda lagi, alternatifnya bisa beda lagi.
katakanlah penghasilannya sehari, misalnya dia seorang buruh atau tukang gojek, misalkan mungkin sehari 100.000 lah, 100.000 atau 200.000. Kemudian kalau suami istri mungkin bisa jadi lebih daripada itu. Jadi kan ada kemungkinan untuk bisa juga bayar ya, bisa bayar. Dan juga dibuktikan sebelumnya kan sudah bisa membayar ya, sudah bisa membayar 2 juta atau berapa gitu. Jadi itu juga satu indikasi bahwa apakah yang bersangkutannya sebenarnya mampu atau benar-benar tidak mampu atau benar-benar tidak mampu gitu. Jadi harus diteliti lagi, ditelaah lagi. Kalau dia masuk di penghapusan, nah itu mesti ada penelitian yang memang benar-benar tidak mampu sama sekali. Mungkin saja tidak mampu tapi masih punya penghasilan, itu juga masih tengah-tengah ya, antara memang dia mampu atau tidak mampu. Jadi banyak alternatif yang bisa diambil. Maaf, itu soal nomor berapa ya? Saya lupa. Ada yang ingat soal nomor berapa itu? Nomor 3 kayaknya, soal kasus. Nomor 3 ya. Nomor 3. Oh ya, nomor 3 yang di bawahnya ada ini ya. Ada 3 pertanyaan ya. Kalau nggak salah juga ada pertanyaan apakah bisa diserahkan ke UPN atau tidak. Ya. Nah itu juga menjadi hal yang antara bisa diserahkan dan enggak ya. Dia di atas 8 juta, terus kemudian ada dan besarnya sudah pasti itu apa juga sudah dilampirkan. Ada dan besarnya sudah pasti, bisa dibuktikan gitu dengan surat-surat tagihannya. Apakah surat tagihannya lengkap, rinci, dan surat tagihannya tidak rinci, tidak lengkap, sehingga tidak bisa diserahkan. Tapi kalau lengkap, ada 1 juta, terus tidak ada sengketa di dalamnya, ya mungkin bisa diurus oleh PUPN. Tapi memang kelemahan di soal itu kadang tidak rinci ya. Seperti katakanlah kayak untuk seperti tadi ya, hari kerjanya ya kapan, ya, tanggalnya kapan, dan jatuh tempo untuk penagihannya ya. Itu sangat berpengaruh ya hari kerja itu ya, sehingga Sabtu Minggu tidak dihitung. Terus bukti-bukti bahwa dia memang tidak mampu, atau mungkin ada tagihan yang membuktikan itu. Ada dan besarnya bisa meyakinkan piutang itu bisa diserahkan ke PUPN. Kalau alternatifnya bisa macam-macam, mungkin bisa memang nyata-nyata tidak mampu bisa dihapuskan atau dioptimalisasi, diberikan keringanan dan seterusnya. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan lagi? Kalau hasil ujian sih sebenarnya cukup baik ya, cukup baik. Cuma di pilihan ganda ini Anda cukup telak. Di pilihan ganda Anda banyak salah. Karena rata-rata itu salahnya di atas 5. Rata-rata salahnya di atas 5. Ada yang memang hanya salah 1, ya, cuma salah 1 poin. Bahkan ada yang salah 10. Jadi pilihan ganda itu ada yang salah 10. Gitu. Jadi Anda cukup telak gitu kalau pilihan ganda salah 10. Nah, diusahakan jangan sampai seperti itu ya, karena lumayan tuh jumlahnya banyak gitu. Ya kalau bisa mungkin salahnya 3 atau 5 lah ya, 5. Banyak yang nilainya turun atau jatuh di pilihan ganda. Pilihan ganda itu
itu dia nilainya lumayan. Sampai ada yang salah 10, udah lumayan telak ya. Kalau di uraian mungkin cukup baik ya, secara umum cukup baik. Mungkin nanti untuk berikut-berikutnya Anda mungkin buat lebih sistematis ya dalam bahasa. Ya. Tulisannya mudah terbaca ya, dibuat sesistematis mungkin, argumentatif, nah itu lebih bagus itu, seperti itu. Jadi kalau untuk kasus saya kira cukup baik Anda. Memang di pilihan gandanya yang saya lihat cukup telak sih. Jadi rata-rata itu salahnya 5 ke atas. Ya. Bahkan ada yang salah 10 ya, 10. Tapi itu untuk pembelajaran ya. Untuk berikutnya Anda mau gitu ya, mendapatkan nilai tidak baik. Anda kalau tidak kita lanjutkan. Slide-nya tidak bergerak. Baik. Jadi di sini ada istilah Anda bisa bedakan. Jadi Anda bisa bedakan antara keringanan dengan koreksi. Kalau keringanan itu berdasarkan permohonan, mengurangi bunga, denda, dan seterusnya. Tapi kalau koreksi itu karena kesalahan dalam penjumlahan, penetapan, sebagainya. Jadi dua hal yang berbeda di sini. Jadi kadang kayak dianggap sama gitu. Jadi keringanan itu seperti koreksi, padahal tidak seperti itu. Koreksi dan keringanan itu adalah hal yang berbeda. Jadi di sini diberi keterangan juga, koreksi besaran piutang negara tidak boleh untuk memberikan keringanan utang. Jadi koreksi tidak boleh dalam rangka memberikan keringanan utang. Jadi ini harus dicatat baik-baik. Perubahan besaran piutang hanya dapat dilakukan jika terjadi pembebanan asuransi, kemudian keringanan utang. Jadi seperti itu. Jadi penerbitan SP3N juga tidak boleh 2 kali ya. Misalnya ketika diserahkan terbit SP3N, kemudian ada koreksi, kemudian diterbitkan SP3N lagi, itu tidak boleh. Jadi SP3N itu hanya 1 kali. Itu merupakan produk hukum otentik. Seandainya ada koreksi, itu merupakan surat keterangan tersendiri, tapi tidak boleh diterbitkan SP3N 2 kali. Karena di dalam SP3N itu kan tercantum besaran piutang negara. Pengembalian putusan piutang negara dapat dilakukan oleh PUPN juga ya. Jadi mungkin piutang negara itu tidak memenuhi syarat, ya. Misalnya dia tersangkut pidana, tersangkut perkara, satu
sangkut perkara pengadilan itu piutang negara bisa dikembalikan karena tidak memenuhi syarat. Atau ternyata piutang negara itu sudah lunas, jadi sudah diserahkan ke KPKNL atau PUPN, tapi ternyata piutang negara itu sudah lunas. Jadi ini juga harus dikembalikan. Kemudian terdapat putusan pengadilan yang membatalkan pengurusan piutang negara, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada lagi piutang negara yang terjadi disebabkan ex Provinsi Timur Timur. Provinsi Timur Timur ini provinsi Indonesia dulu ya, sekarang sudah menjadi negara tersendiri. Jadi dimungkinkan ya, piutang negara itu dikembalikan dengan alasan-alasan tertentu. Nanti silakan Anda pelajari lagi yang terkait dengan ini pengembalian ya, itu banyak sebabnya, yang antara lain pidana, putusan pengadilan, ternyata piutang tersebut sudah lunas ya. Kita masuk pada aplikasi SIM, Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara atau Fokus PPN. Dari di DJKN itu ada aplikasi namanya Sistem Informasi Pengurusan Piutang Negara atau Fokus Piutang Negara. Itu aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan piutang negara. Nah, ini sangat penting seperti ini karena berisi data-data piutang negara, antara lain nama debitur, jumlah hutang, jaminan. Tentunya ini sangat penting dalam rangka untuk perkembangan pengurusan piutang negara. Jadi harus kualitasnya harus dijaga, kualitas datanya harus dijaga, harus terus diupdate, tidak boleh datanya itu salah atau tidak update, karena ini menyangkut hak negara dan menyangkut kewajiban debitur. Misalnya jumlah hutang itu seharusnya 150 juta, tapi dicatat di situ 100 juta. Meskipun itu salah ketik ya, tapi itu juga sangat berpengaruh ya. Kan meskipun ini data pendukung, tapi itu untuk pencarian awal itu cukup menentukan gitu. Jadi data ini harus update, harus tidak boleh keliru dalam sampaikan data, apalagi barang jaminan. Barang jaminan ini juga sesuatu yang sangat berharga, sangat penting. Kemudian ini yang tulisan di atas nggak terlihat ya. Catatan singkat efek putusan Mahkamah Konstitusi 77. Nah, ini penting ya. Catatan singkat putusan Mahkamah Konstitusi 77. Mungkin Anda pernah dengar putusan Mahkamah Konstitusi 77 ini di antara Anda ya. Jadi sejarahnya ya, putusan Mahkamah Konstitusi 77 itu pada masa sebelumnya ada debitur konsorsium yang menggugat PUPN DJKN. Intinya bahwa piutang perbankan itu bukan piutang negara. Jadi piutang perbankan itu bukan piutang negara, atau piutang BUMN itu bukan piutang negara. Dan di dalam gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga piutang negara yang berasal dari BUMN ketika itu adalah perbankan BUMN itu tidak boleh lagi diurus oleh PUPN dan dikembalikan oleh PUPN. Jadi harus dikembalikan ke PUPN pasca
putusan Mahkamah Konstitusi, dan itu cukup merepotkan. Jadi harus diteliti, diinventarisasi, kelengkapannya ya sudah lengkap baru dikembalikan ke perbankan masing-masing. Jadi itu cukup merepotkan lah ketika itu. Dan itu semua sudah selesai ya. Secara umum mungkin sudah selesai 99%. Mungkin kalau ada yang masih aja menyangkut, mungkin itu ada sesuatu ya. Tapi secara umum sudah selesai. Jadi diteliti, kemudian dibuatkan berita acara serah terimanya. Serah terima BKPN itu ke perbankan ya. Jadi sudah oke, perbankan sudah oke, sudah lengkap, kemudian baru ditandatangani berita acara serah terima penyerahan berkas BKPN dari PU. Kemudian juga ada sebagian itu ada yang masih ada gugatan. Jadi berkas-berkas lama yang akan diserahkan ke perbankan tersebut, sebagian ada gugatan di pengadilan. Nah, yang sementara ada gugatan di pengadilan itu tetap ditangani oleh DJKN sambil berkoordinasi dengan lembaga yang bersangkutan, lembaga perbankan yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini seperti yang saya sebutkan tadi, secara umum sudah dikembalikan, tapi mungkin ada beberapa yang belum terselesaikan, misalnya dalam masa gugatan. Nah, itu masih dipegang oleh DJKN ya untuk berkas-berkas pembuktian ya, tapi tetap berkoordinasi dengan lembaga perbankan yang bersangkutan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini adalah referensi-referensi yang mungkin Anda bisa baca ya, melengkapi. Ini cukup banyak referensinya. Tapi secara penjelasan yang gambaran secara penjelasan tentang sejarah pengurusan piutang negara dan BPN itu sudah saya jelaskan tadi. Jadi dan kita hari ini slide-nya selesai ya, ini selesai. Silakan barangkali di antara Anda ada yang mau bertanya apa saja terkait dengan piutang negara ya, terkait dengan piutang negara bebas. Dan kalau saya lihat baca di jawaban esai Anda ya di ujian itu, pemahaman Anda saya lihat sangat baik itu. Pemahaman Anda baik dan sangat baik dari analisis itu. Cuma di pilihan gandanya mungkin Anda kurang teliti kali ya, tapi itu mungkin Anda tinggal sempurnakan nanti untuk ujian berikutnya ya. Dan kebetulan ada di berita itu ya, mahasiswa STAN yang gugat BKN STAN ya. Anda mungkin pernah dengar atau baca ya. Ada mahasiswa STAN yang di DO yang menggugat. Kalau saya sendiri secara prinsip ya, kalau mahasiswa BKN STAN itu secara umum kemungkinan kecil dia tidak bisa mengerjakan soal. Jadi karena untuk masuk di STAN saja kan tidak mudah ya. Jadi secara umum seharusnya kalau mahasiswa STAN mengerjakan ujian itu pasti bisa. Apalagi itu ada yang menggugat ya, ada yang menggugat
Nah, itu kurang tahu salahnya di mana. Tapi kalau untuk kelas ini, kalau saya sih yakin karena Anda juga masuk seleksi tidak mudah ya. Jadi kemungkinan Anda tidak bisa menjawab itu kemungkinannya kecil untuk kecuali emang Anda sengaja saya pengen dapat nilai yang jelek aja, atau Anda pengen istilahnya mengundurkan diri atau saya pengen mengundurkan diri atau, tapi kalau secara normalnya Anda pasti bisa menjawab gitu. Jadi mungkin ya bahan evaluasi juga ya. Ya saya harap di UAS nanti bisa lebih baik lagi ya. Bisa teliti waktunya dimanfaatkan secara maksimal, jangan waktunya dibuang gitu. Waktu yang ada dimaksimalkan. Sebagian ada yang menjawabnya itu luar biasa rinci sekali dan argumentatif. Mungkin itu yang dapat A itu seperti itu mungkin. Dapat A itu mungkin seperti itu. Sempurna mungkin ya. Pilihan gandanya betul semua, terus argumentasinya juga oke, rinci, lengkap. Baik, masih ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Jika tidak, maka silakan ininya dinyalakan. Nah, ini dinyalakan ya. Sebentar ini saya foto ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.